5 cara bikin Windows 11 kamu jadi lebih kenceng. Emang ngapain harus digituin? Apakah memang seberat itu? Pertanyaan yang ada di benak banyak orang yang belum ngerasain Windows 11, apakah beneran seberat itu? Kita coba lihat minimum requirement-nya dulu aja kali ya. Di sini tertulis dia butuh CPU 2 core dengan clock 1 GHz, RAM-nya 4 GB dan storage-nya 64 GB. Windows 11 sendiri dirilis tahun 2021, di mana saat itu CPU yang baru rilis ke pasaran adalah Intel Gen 11 dan Ryzen 5000 series. Dan di akhir tahunnya dirilis lagi Intel Gen 12 yang berarti udah mulai ada transisi dari DDR4 ke DDR5. Nah, di tahun 2021 itu, PC yang RAM-nya 8 GB udah mulai dilihat ketinggalan zaman, bre. Apalagi kalau PC dan laptopnya dipakai untuk gaming. Jadi waktu itu udah standar banget PC dan laptop RAM-nya 16 GB, paling sedikit. Ditambah lagi ada persyaratan tentang TPM 2.0. Terus kalaupun dibilang CPU-nya tadi cuma butuh 2 core, pada prakteknya CPU minimum yang disupport untuk bisa menginstal Windows 11 adalah CPU Intel Gen 8 dan Ryzen 2000 series. CPU yang lebih tua dari itu bisa sih ada cara untuk ngakalinnya, tapi berarti ini bukan cara resmi, bukan cara yang officially disupport sama Microsoft. Artinya kalau sampai terjadi sesuatu, ada yang nggak stabil dan sejenisnya, ya itu udah di luar tanggungan yang bikin software. Yang jadi masalah adalah biasanya setiap kali ada orang nanya apakah Windows 11 itu berat, berat ini adalah dibandingin sama operating system versi sebelumnya, entah Windows 10, 8 atau 7 gitu ya. Ya jelas lebih berat. Atau dibandingin sama spek PC mereka yang terlalu tua yang sudah tidak disupport sama Microsoft. Dan inilah yang menjadi sumber masalah. Tapi satu hal yang pasti, Windows 11 sekarang belinya udah gampang banget, bre. Tinggal cek cdksales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Gak bisa dipungkiri bahwa di dalam Windows 11 itu banyak sekali hal-hal yang ya boleh dibilang gak bakal kita pakai sih. Atau at least untuk saya banyak banget yang gak mungkin saya pakai. Jadi akan lebih baik kalau memang hal-hal itu dihilangkan aja. Kalau bisa dihapus, hapus aja. Cuma kalaupun udah kita bersihin tadi ya hal-hal yang gak penting, bukan berarti PC-nya akan langsung jadi super ngebut. Katakanlah kamu pakai Ryzen 3 gitu ya, bukan berarti akan langsung berasa seperti pakai Ryzen 5. Nggak kayak gitu, bre. Pembersihan yang akan kita lakukan ini at least akan membuat PC kita jadi ada lebih banyak ruang kosong baik di storage maupun di memorinya agar bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih penting. Di sini saya akan share 5 cara mudah dan gratis untuk bikin Windows 11 kamu jadi terasa sedikit lebih cepat. Dan ini udah saya urutkan berdasarkan prioritasnya gitu ya. Jadi yang paling awal itu adalah yang paling perlu kamu lakukan, dan yang paling akhir nanti adalah ya silahkan dilakukan, boleh enggak juga boleh. Langsung kita masuk ke langkah pertama. Bersihkan program yang tidak akan kita gunakan. Windows 11 by default dilengkapi banyak program yang buat saya nggak bakal pernah saya pakai. Orang sering nyebutnya bloatware. Jadi setelah install Windows, salah satu hal yang pertama saya lakukan adalah menghapus satu-satu program seperti itu. Caranya buka Windows, klik add remove program, udah deh cari yang kemungkinan nggak kamu pakai dan uninstall satu. Kalau di tempat saya yang masih tersisa nih ya, contohnya ada Cortana, hapus. Feedback Hub, hapus. Maps, hapus. Media Player, Microsoft To Do, Movies and TV, dan silahkan kamu cari program lain yang mungkin tidak kamu butuhkan. Tapi yang namanya Windows, ya udah pasti kita akan menginstal program. Jadi seiring berjalannya waktu akan semakin banyak program yang kita install di sana karena memang kita butuh. Nah, yang menyebalkan adalah banyak di antara program-program ini yang merasa bahwa dia penting banget dan harus jalan saat Windows-nya nyala. Kalau programnya penting macam antivirus, terus apalagi cloud service gitu ya, ya nggak apa-apa karena memang kita pasti bakal pakai. Setelah Windows-nya nyala, nggak lama kemudian kalau dia nggak jalan, pasti akan kita jalankan gitu ya. Tapi untuk program lain macam untuk game itu Steam, Epic Games, terus ada program kecil-kecil banyak lah. Itu mereka merasa bahwa mereka harus jalan semua saat Windows-nya startup, bre. Jadi akhirnya saat Windows udah masuk nih ke dalam desktop, dia nggak bisa langsung dipakai karena dia masih harus ngeload nih banyak program yang meminta jalan saat Windows-nya pertama kali nyala. Jadi yang seharusnya 30 detik Windows udah bisa dipakai, jadi molor 2 menit atau bahkan mungkin lebih saking banyaknya program yang jalan saat startup. Jadi langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah membersihkan program yang running saat startup. Tinggal klik kanan aja di taskbar, pilih Task Manager, terus cari bagian startup,
Klik status untuk ngurutin apps berdasarkan statusnya saat startup. Kalau enable berarti dia jalan saat startup, ya udah kita cari aja satu-satu mana yang sepertinya tidak dibutuhkan, klik programnya dan langsung disable aja. Kalau ternyata yang enable tadi ada banyak banget dan semuanya udah kamu matiin, pasti akan langsung terasa startup Windows-nya jadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ketiga, tadi saat kita install program, walaupun udah kita hapus dari startup, tetap aja programnya tersimpan di dalam storage drive. Dan seiring berjalannya waktu, pasti lama-lama akan penuh juga. Nah, di sini kita mau nggak mau memang harus rajin-rajin ngebersihin, bre. Terutama untuk drive C di mana Windows-nya terinstall. Paling enak sih ya, kalau yang saya lakukan selama ini adalah memisah antara drive system dengan drive data. Jadi tadi drive C itu hanya untuk Windows dan program-program yang diperlukan untuk kerja doang. Jadi misalkan dari 1 TB SSD yang saya pakai, saya alokasikan 200 GB itu untuk Windows dan program yang akan diinstal di sana. Nah, untuk program yang nggak terlalu penting seperti game dan sejenisnya, termasuk dokumen-dokumen pekerjaan, semuanya saya save di luar drive C. Entah drive D, E, dan seterusnya. Yang penting C-nya itu hanya dipakai untuk barang-barang yang perlu doang. Kalau udah kamu setting seperti itu, seharusnya drive C-nya nggak terlalu cepat penuh, atau bahkan mungkin nggak akan penuh-penuh gitu ya. Karena yang biasanya bikin penuh itu adalah kalau ada download baru disimpan di C, itu dia cepet banget penuhnya. Tapi kalau hanya dialokasikan untuk sistem doang dan untuk program yang penting, dia biasanya sih bakal biru terus, nggak akan kepake untuk hal-hal yang lain gitu ya. Tapi in case kita memang harus menyimpan data di drive C dan akhirnya jadi penuh, kalau kita lihat statusnya jadi merah, merah itu berarti free space-nya udah kurang dari 10%, berarti dia udah waktunya untuk dibersihkan, bre. Silakan hapus, siapa tahu ada program aneh lagi yang masuk tanpa kita sadari, atau ada dokumen-dokumen yang bisa kita pindah ke drive yang lain. Langkah keempat, kalau diperlukan kita bisa rubah setting power option-nya ke high performance. Ini untuk memastikan bahwa PC-nya akan selalu kerja dalam kondisi maksimal gitu ya, nggak ada yang dibatasin. Dampaknya memang benar, dalam hal-hal tertentu PC-nya akan terasa lebih kencang, tapi dampak negatifnya adalah konsumsi daya listriknya yang lebih besar. Kalau di laptop hal ini cukup rawan, karena kalau kita pakai high performance terus, baterainya akan jadi cepet habis. Untuk laptop gaming zaman sekarang, umumnya mereka udah punya setting otomatis. Jadi waktu colok charger, dia otomatis jalan di high performance. Tapi kalau chargernya dicabut, biasanya dia akan jalan di balance atau power saving. Terutama kalau baterainya mau habis, ya itu udah pasti masuk ke power saving. Dimana kalau nggak nyolok charger, dia dipakai untuk nge-game, ya bisa, tapi nggak kenceng. FPS-nya biasanya dibatasin karena kinerja CPU dan GPU-nya juga dibatasin. Jadi kalau pengen maksimal, harus colok charger dan dia langsung running high performance. Untuk PC desktop, untuk merubah settingnya, kamu bisa masuk ke control panel, cari power option, terus pilih high performance. Untuk PC desktop biasanya setting defaultnya adalah balance. Jadi kamu tinggal cari aja high performance dan pilih deh itu. Langkah kelima, ini kalau saya bilang dan selama ini yang saya lakukan sih enggak ya, karena Windows-nya akan jadi kelihatan kurang enak dipandang. Tapi kalau memang PC kamu speknya terbatas, ya bisa coba dilakukan, siapa tahu akan membantu. Matikan visual effect yang ada di Windows. Caranya pencet Windows dan R, kemudian ketik sysdm.cpl, enter, pilih tab Advanced, Setting, terus di Performance, pilih untuk matiin semua visual effect yang aktif di sana. Hasilnya kalau buat saya sih malah Windows-nya jadi terasa nggak enak, karena semua visual effect yang bikin Windows 11 bagus jadi hilang, bre. Seperti minimize dan maximize Windows memang terlihat jadi lebih responsif karena efek animasinya dimatikan, tapi rasanya jadi aneh, berasa kayak pakai Windows jadul. Jadi silahkan buat kamu yang punya PC dengan spek terbatas dan merasa udah melakukan step 1-4 kok masih berat aja, coba lakukan step kelima, mematikan visual effect. Kalau memang kamu betah melihat yang kurang enak dipandang dan merasa bahwa oke, PC gue jadi terasa lebih responsif, ya udah silahkan lakukan aja. Tapi kalau sampai langkah kelima ini masih bikin PC kamu terasa berat, kayaknya downgrade aja, nggak usah pakai Windows 11 kali ya. Semoga bermanfaat.